once again. Tugas MIT Sistem Operasi. Perkenalkan, nama saya Jaka Mesai Saputra, NIM S1S12074. Di mana materi pertama yang saya akan bawakan yaitu bab 10, konsep proses. Pendahuluan. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Cyberchart, proses tidak hanya sekedar suatu kode program, text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara, parameter fungsi atau metode, return address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Tannenbaum juga berpendapat bahwa proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Keterkaitan hubungan antara proses dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi mengeksekusi proses. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi job dan time share system yang mengatur pengeksekusian program pengguna, user, atau task. Bahkan pada sistem pengguna tunggal atau single user pun, seperti Microsoft Windows dan Mac OS, seorang pengguna mampu menjalankan beberapa program pada saat yang sama, seperti spreadsheet, web browser, dan web email. Bahkan jika pengguna hanya menggunakan satu program saja pada suatu waktu, sistem proses perlu mendukung program internal sendiri, seperti manajemen memori. Dengan kata lain, sebuah aktivitas tersebut adalah identik sehingga kita menyebutnya proses. Program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Program merupakan sebuah entitas pasif, serupa isi dari sebuah berkas dalam disket, sedangkan sebuah proses dalam suatu entitas aktif dengan sebuah program counter yang menyimpan alamat instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi dan seperangkat sumber daya resource yang dibutuhkan agar sebuah proses dapat dieksekusi. Di mana Tannenbaum memberikan sebuah analogi untuk membantu membedakan antara program dan proses. Dapat dimisalkan, seorang tukang kue ingin membuat kue ulang tahun untuk anaknya. Tentu, tukang kue tersebut memiliki resep untuk membuat kue tersebut beserta daftar bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kue ulang tahun, seperti tepung, gula, bubuk vanila, dan bahan-bahan lainnya. Dalam analogi ini, resep kue ulang tahun tadi adalah sebuah program, dan tukang kue ini adalah CPU atau prosesor. Dan bahan-bahan yang diperlukan tadi untuk membuat kue adalah data inputnya. Sedangkan proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh si tukang kue untuk memulai dari membaca resep, mengolah bahan, memanggang kue, hingga akhirnya selesai. Di mana dua atau lebih buah proses dapat dihubungkan oleh sebuah program yang sama, tetapi tetap saja proses tersebut akan dianggap dua atau lebih proses yang disekuensi atau urutan sekuensinya dilakukan secara terpisah. Misalnya, sebagai contoh, beberapa pengguna dapat menjalankan salinan yang berbeda pada mail program, dan pengguna yang sama dapat meminta salinan yang sama dari editor program. Tiap proses ini adalah sebuah proses yang terpisah. Dan walaupun bagian test section adalah sama, data sectionnya bervariasi. Sudah umum jika terdapat suatu proses yang menghasilkan beberapa proses lainnya ketika proses bekerja. Yaitu pembentukan proses, di mana ketika komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call, create process, membentuk proses turunan, child process, yang dilakukan oleh proses induk, parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga kesemua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses.
di mana ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, dan perangkat masuk dan keluar. Sumber daya ini dapat diperoleh langsung dari sistem operasi dan proses induk yang membagi-bagikan sumber daya kepada setiap proses turunannya atau proses turunan, dan proses induk sebagai sumber daya yang diberikan sistem operasi, di mana ada dua kemungkinan bagaimana jalannya atau running proses induk dan turunan berjalan. Proses-proses tersebut berjalan secara konkuren atau proses induk menunggu sampai beberapa atau seluruh proses turunannya selesai berjalan, di mana terdapat dua kemungkinan dalam pemberian ruang alat atau address space proses yang baru. Proses turunan dapat merupakan duplikasi. Sistem operasi unik mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang mengambil sistem call fork ini akan dibagi menjadi dua, proses induk dan proses turunan yang identik, di mana kita dapat mengambil analoginya seperti ketika pembelaan sel, di mana satu sel membela diri jadi dua sel yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Return code dari sistem call ini adalah suatu integer. Untuk proses anak return code-nya adalah 0, sementara untuk proses return code-nya adalah nomor identifikasi proses atau PID dari turunannya. Ada juga sistem call access yang berguna untuk membuat proses turunan yang terbentuk menjadi instruksi yang berbeda dengan proses induknya. Dengan kata lain, proses induk adalah proses turunan tidak lagi identik, tapi masing-masing punya instruksi berbeda. Di mana ketika Unix menggunakan kemungkinan pertama, proses baru merupakan duplikasi induknya, maka sistem operasi DEC FMS menggunakan kemungkinan kedua dalam pembuatan proses baru, yaitu setiap proses baru memiliki program yang di-load ke ruang alamat dan melaksanakan program tersebut. Sedangkan sistem operasi Microsoft Windows NT mendukung dua kemungkinan tersebut. Ruang alamat tersebut adalah proses induk dapat diduplikasi atau proses induk meminta sistem operasi untuk meload program yang akan dijalankan proses baru ke ruang alamatnya. Yang ketiga yaitu terminasi proses. Suatu proses terminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Pada saat itu proses dapat mengembalikan data keluaran kepada proses induknya melalui sistem call write. Semua sumber daya yang digunakan oleh proses akan dialokasikan kembali oleh sistem operasi agar dapat dimanfaatkan oleh proses lain. Suatu proses juga dapat diterminasi dengan sengaja oleh proses lainnya melalui sistem call abort. Biasanya proses induk melakukan hal ini pada turunannya dengan 3 alasan. Alasan pertama yaitu turunan melampaui pengguna sumber daya yang telah dialokasikan, di mana dalam keadaan ini proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Untuk alasan kedua adalah task yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Alasan yang ketiga adalah proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini disebut dengan cascading terminate. 4. Status proses. Sebuah proses dapat memiliki 3 status utama dan 2 status tambahan, di mana 3 status utamanya yaitu running, waiting, dan trading. Dan status tambahannya yaitu nave dan terminate.
Di mana running ini adalah suatu yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting, status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses masuk dan keluar. Yang ketiga yaitu ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Untuk dua status tambahannya yaitu nev dan terminate, di mana nev itu adalah suatu yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Terminate, status proses yang dimiliki pada saat prosesor telah selesai dieksekusi. Untuk prosesor control blocknya, ini untuk gambarnya, ini ready, waiting, running. Ini adalah status utama proses, gambarnya. Di mana hanya ada satu proses yang dapat berjalan pada proses manapun pada satu waktu. Namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Di mana ada tiga kemungkinan bila sebuah proses memiliki status running. Di mana kemungkinan pertama yaitu jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi terminate. Yang kedua, jika waktu yang disebabkan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Kemungkinan yang ketiga, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi seperti permintaan masuk dan keluar, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses akan berstatus waiting. Kelima yaitu proses control block. Untuk gambarnya ini, gambar proses control blocknya dari pointer, proses start, proses number, program counter, register, memory limit, list of open file. Di mana setiap proses yang digambarkan di sini adalah sistem operasi oleh proses control block atau PCB, juga disebut control block. Sebuah PCB ditunjukkan pada gambar 10.2. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses spesifik, termasuk hal-hal yang di bawah ini. Hal yang pertama yaitu status proses. Status mungkin nev, ready, running, waiting, halted, dan banyak lainnya. Hal yang kedua yaitu program counter. Suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Untuk proses control block. CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, register index, stack pointer, general purpose register, ditambah kode information pada kondisi apapun, beserta dengan program counter. Keadaan atau status informasi harus disimpan ketika gangguan terjadi. Untuk kemungkinan proses tersebut berjalan atau bekerja dengan benar setelahnya. Kita akan melihat gambar 10.3. Ini gambarnya. Proses 0, sistem operasi, proses 1. Ini prosesnya ya. Sistem state ke PCB-P, build state dari PCB1 ke sini, interrupts or system call, system set PCB, build state dari PCB0. Hal yang keempat adalah informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu proses sebagai nilai dasar dan batas register, tabel peg halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Dapat dilihat di bagian 5 memori. Hal yang selanjutnya, informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU atau waktu real, waktu yang pasti ya, yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Hal selanjutnya adalah informasi status masuk keluar. Informasi termasuk daftar dari perangkat masuk
dan keluar yang digunakan pada proses ini suatu daftar berkas-berkas yang sedang diakses dan banyak lagi. PCB hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lain. Ini tadi gambar status proses, contoh prosesnya tadi. Hierarki proses. Sistem operasi yang mendukung konsep proses harus menyediakan beberapa cara untuk membuat seluruh proses yang dibutuhkan. Pada sistem yang simpel atau sistem yang didesain untuk menjalankan aplikasi sederhana, sangat mungkin untuk mendapatkan seluruh proses yang akan dibutuhkan itu menjadi pada waktu sistem dimulai. Pada kebanyakan sistem, bagaimanapun juga beberapa cara dibutuhkan untuk membuat dan menghancurkan selama operasi, di mana hierarki proses biasanya tidak sangat depth. Lebih dari 3 tingkatan adalah tidak wajar, di mana hierarki berkas umumnya 4 atau 5. Hierarki proses typical short lived kebanyakan umumnya cuma beberapa menit saja, tetapi hierarki direktorinya dapat eksisnya sampai bertahun-tahun. Pemilikan dan perlindungan juga membedakan antara proses dan berkas-berkas. Biasanya hanya proses induk yang dapat mengendalikan atau bahkan mengakses sebuah proses turunan, tapi mekanismenya membolehkan berkas dan direktorinya dibaca oleh grup daripada hanya pemilik. Di mana pada Unix, proses-proses dibuat dengan fork system call yang membuat salinan identik dari calling proses setelah fork dipanggil. Induk meneruskan proses dan paralel dengan proses anak Unix yang proses group. Untuk rangkuman, sebuah proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi, di mana proses lebih dari sebuah kode program tetapi juga mencakup program counter, stok, dan sebuah data section. Dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Status dari proses dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kondisinya. Status tersebut mungkin terjadi 1 dari 5 status berikut, yaitu naive, ready, running, waiting, dan terminate. Setiap proses juga direpresentasikan oleh prosesor control block atau PCB yang menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses tersebut. Ini kita pembahasan kedua, yaitu bab kedua, haki perangkat lunak. Di mana pada saat ini ketergantungan terhadap sistem informasi telah merambah ke berbagai bidang, mulai dari sistem otomasi perkantoran, sebuah usaha kecil, hingga sistem kendali sebuah instalasi nuklir berresisi tinggi. Peranan dari komponen-komponen sebuah sistem informasi pun menjadi vital. Salah satu komponen tersebut ialah perangkat lunak atau PL, baik dalam bentuk kernel sistem operasi beserta utilisasinya maupun aplikasi yang berjalan di atas sistem tersebut. Haki perangkat lunak masih relatif minim. Kebingungan ini bertambah dengan peningkatan pemanfaatan dari perangkat lunak bebas atau PLB, free software, dan perangkat lunak sistem terbuka PLST, open source server atau OSS. PLB ini sering disalahkaprahkan sebagai sistem terbuka, walaupun sebetulnya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar di antara kedua pendekatan tersebut, di mana kali ini kita akan mencoba memantapkan pengertian atas haki perangkat lunak. Maka kita akan memulai pembahasan haki, yaitu hak kekayaan intelektual. Di mana haki ini adalah terjemahan dari istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah ini terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Di mana kekayaan adalah abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli maupun dijual. Sedangkan kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, haki merupakan hak-hak
wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Di mana hak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Di mana yang pertama adalah hak dasar atau azasi, yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Umpama hak untuk, contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk makan, dan lain sebagainya. Kedua, hak amanat atau peraturan, yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Di berbagai negara termasuk Amerika dan Indonesia, hak ini adalah hak amanat atau peraturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan seberapa besar hak yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak dikelompokkan sebagai hak milik seorang yang sifatnya tidak wujud atau intangible. Terlihat bahwa hak merupakan hak pemberian dari umum atau publik yang dijamin oleh undang-undang. Hak bukan merupakan hak azazi, sehingga kriteria pemberian hak merupakan hal yang dapat dibedakan oleh publik, yang dapat diperdebatkan oleh publik. Tumbuhnya konsumsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan itu melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya sesuai dengan hakikatnya, di mana hak dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud atau intangible. Undang-undang mengenai hak pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkutkan masalah paten pada tahun 1470. Jackson, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul pada kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atau penemuan mereka, di mana hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 150-an. Tahun 1050-an. 1500-an. Dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies pada tahun 1623. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten pada tahun 179. Jadi yang pertama itu setelah di Italia, Inggris. Setelah itu Amerika pada tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang hak pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Konferensi Paris untuk masalah paten, merek, dagang, dan desain. Kemudian Konvensi Berne pada tahun 1886 untuk masalah hak cipta atau copywriting. Yang kedua, aneka ragam hak atau jenis-jenis hak. Aneka ragam hak ini ada 8. Yang pertama, hak cipta atau copywriting. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak yang mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu merek dagang atau trademark. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek adalah tanda-tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contohnya kacang atom, cap, jantan. Yang ketiga yaitu paten. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, paten adalah hak eksekutif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama
waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut untuk memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Di mana ini berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya. Paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama, asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara kerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan. Yang keempat yaitu rahasia dagang, trade secret. Merupakan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang rahasia dagang, di mana rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi, trade atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya rahasia formula parfum atau rahasia selanjutnya yaitu service mark. Trademark adalah kata, phrase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitornya. Pada prakteknya, pelindungan hukum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitas, contoh pengadaian, penyelesaian masalah tanpa masalah. Selanjutnya desain industri. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripada yang terbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Selanjutnya desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, di mana ayat 1 dan ayat 2. Untuk ayat 1, sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagiannya atau seluruh saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ayat 2. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagai atau suatu interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Selanjutnya yaitu indikasi geografis berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang merek. Indikasi geografi dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografinya termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Yaitu haki perangkat lunak. Di mana di Indonesia, haki perangkat lunak termasuk ke dalam kategori hak cipta atau copywriting. Beberapa negara mengizinkan pematenan perangkat lunak. Pada industri perangkat lunak sangat umum, perusahaan besar memiliki portofolio paten yang berjumlah ratusan bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross licensing. Artinya saya izinkan Anda menggunakan paten saya, asalkan saya boleh menggunakan paten Anda. Saling bertukar ya, di mana akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak.
Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku, di mana ketika saya memiliki sebuah aplikasi dan ingin dipasang di Amerika, saya akan mendaftarkan aplikasi tersebut di Amerika terlebih dahulu. Mendaftarkan hak paten saya di Amerika agar diakui. Di mana yang pertama yaitu perangkat lunak berpemilik. Perangkat lunak berpemilik atau proprieting ialah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi bebas, di mana seorang dapat dilarang atau harus meminta izin atau akan dikenakan pembatasan lainnya sehingga menyulitkan jika menggunakan, mendengarkan atau memodifikasinya. Selanjutnya itu perangkat komersial, di mana perangkat komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Itu komersial dan kepemilikan adalah dua hal yang berbeda, di mana kebanyakan perangkat lunak komersial adalah berpemilik, tapi ada perangkat lunak bebas komersial dan ada perangkat lunak yang tidak bebas dan tidak komersial. Sebaiknya istilah ini tidak digunakan. Selanjutnya yaitu perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tetapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan atau memodifikasi, termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi, di mana dengan tujuan tertentu, umpama nirlaba. Di mana perangkat lunak semi bebas adalah contoh dari program program semi bebas adalah PGB, di mana perangkat semi lunak bebas ini jauh lebih baik daripada perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah dan seorang tidak dapat menggunakan pada sistem operasi yang bebas. Selanjutnya public domain ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft, yang berarti bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Terkadang ada yang menggunakan istilah public domain secara bebas, yang berarti cuma-cuma atau tersedia gratis. Namun public domain merupakan istilah hukum yang artinya tidak memiliki hak cipta, mana untuk jelasnya dianjurkan untuk menggunakan istilah public domain dalam arti tersebut, serta menggunakan istilah lain untuk mengartikan pengertian yang lain. Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak cipta menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluarsa. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah public domain karena sudah melewati jangka waktu kadaluarsa hak cipta. Selanjutnya, freeware, di mana istilah freeware tidak terdefinisi dengan jelas, tetapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan retribusi tetapi bukan pemodifikasi, dan kode programnya tidak tersedia. Paket-paket ini bukan perangkat lunak bebas. Selanjutnya, shareware. Ini perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang distribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus digunakan untuk membayar biaya lisensi. Dalam prakteknya, orang-orang sering mempedulikan perjanjian distribusi dan tetap melakukan hal tersebut, tapi sebenarnya perjanjian tidak mengizinkannya. Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin, mendistribusi, baik dimodifikasi ataupun tidak, secara gratis ataupun dengan biaya. Perlu ditekankan bahwa kode sumber dari program harus tersedia. Jika tidak ada kode program, berarti bukan perangkat lunak, di mana perangkat lunak bebas mengacu pada kebebasan pada para penggunanya untuk menjalankannya, mengadakannya, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Tepatnya mengacu pada 4 jenis kebebasan pengguna perangkat lunak. Kebebasan 0 yaitu kebebasan untuk menjalankan program
untuk tujuan apa saja. Kebebasan 1. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja secara disesuaikan dengan kebutuhan. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat. Kebebasan 2. Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama. Kebebasan 3. Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya pun tidak merupakan yang aneh, dan produk ialah perangkat lunak yang bebas yang komersial. Copyleft atau non-copylefted. Perangkat lunak copyleft merupakan perangkat lunak yang bebas yang ditentukan pendistribusiannya tidak memperbolehkan untuk menambahkan batasan tambahan jika mendistribusikannya atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Artinya, setiap salinan dari perangkat lunak walaupun telah dimodifikasi harusnya merupakan perangkat lunak yang bebas. Perangkat lunak bebas non-copyleft dibuat oleh pembuat yang mengizinkan seorang untuk mendistribusikan atau memodifikasi dan untuk menambahkan batasan tambahan di dalamnya. Jika suatu program bebas tetapi tidak copyleft, maka beberapa salinan atau versi yang modifikasi bisa jadi tidak bebas sama sekali. Perusahaan perangkat lunak dapat mengkompilasi programnya dengan atau tanpa modifikasi dan mendistribusikan file tereksekusi sebagai program perangkat lunak yang berpemilik sistem X Window yang menggambarkan hal ini. Ini sistem X Window ini adalah sebuah contohnya ya. Selanjutnya, perangkat lunak kode terbuka. Konsep perangkat lunak kode terbuka atau open source software pada intinya adalah membuka kode sumber atau source code dari sebuah perangkat lunak. Konsep ini terasa aneh pada awalnya dikarenakan kode sumber merupakan kunci dari sebuah perangkat lunak. Dengan diketahui logika yang ada di kode sumber, maka orang lain semestinya dapat membuat perangkat lunak yang sama fungsinya. Open source hanya sebatas itu, di mana dapat diartikan tidak harus gratis. Kita juga bisa saja membuat perangkat lunak yang kita buka kode sumbernya, mempatenkan algoritmanya, mendaftarkan hak cipta, tetap menjual perangkat lunak tersebut secara komersial alias tak gratis. Definisi open source yang asli seperti tertuang dalam OSD Open Source Definition, yaitu free distribusi source code, different word intergen of the author source code, non-discrimination against person of groups, no discrimination against fail of the far distribution of license must not be specific to a product, license must not accommodate author software. Selanjutnya yaitu GNU, General Public License, GNU atau GPL, di mana merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk mengcopyleftkan sebuah program, di mana proyek GNU menggunakan sebagai perjanjian distribusi untuk sebagian besar perangkat lunak GNU. Sebagai contohnya adalah lisensi GPL yang umumnya digunakan pada perangkat lunak open source, di mana GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan memodifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama. Kebalikan dari hak cipta adalah public domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain. Pembahasan selanjutnya yaitu komersial perangkat lunak. Bebas pada kata perangkat lunak, di mana bebas kata dari perangkat lunak bebas tepatnya adalah bahwa orang pengguna bebas untuk menjalankan suatu program, mengubah suatu program, mendistribusikan ulang suatu program dengan atau tanpa mengubahnya. Berhubungan perangkat lunak bebas bukan perihal harga. Harga yang murah tidak menjadikannya menjadi yang lebih bebas atau mendekat bebas. Jadi jika kita mendistribusikan ulang salinan dari perangkat
lunak bebas, kita dapat saja menarik biaya dan mendapatkan uang. Mendistribusikan ulang perangkat lunak bebas merupakan kegiatan yang baik dan sah. Jika kita melakukannya, kita dapat menarik keuntungan jika kita mau. Di mana beberapa bentuk model bisnis yang dapat dilakukan oleh open source. Yang pertama, support seller, loss leader, withing floating, edge coding, service number, brand lisensi, sell it, free it, dan service versi. Dimana support atau seller, dimana ini adalah pendapatan diperoleh dari penjualan media distribusi, branding, pelatihan, jasa konsultasi, pengembangan kostum, dan dukungan setelah penjualan. Loss leader adalah suatu produk open source gratis yang digunakan untuk menggantikan perangkat lunak komersial. Withing frosting, perusahaan pada dasarnya menjual perangkat keras yang menggunakan program open source untuk menjalankan perangkat keras seperti sebagai driver atau lainnya. Access reading, perusahaan mendistribusikan buku, perangkat keras, atau barang fisik lainnya yang berkaitan dengan produk open source, misalnya penerbitan buku O'Reilly. Service enable, perangkat lunak open source yang dibuat dan distribusikan untuk mendukung ke arah penjualan servis lainnya yang menghasilkan uang. Brand lisensi, suatu proses perusahaan mendapatkan penghasilan dengan penggunaan nama dagangannya. Sell it, free it, ada suatu perusahaan mulai siklus produksinya sebagai suatu produk komersial, lalu mengubahnya menjadi open source. Software pricing, ini adalah merupakan model kombinasi antara brand lisensi dan support atau seller. Dimana dari semua tadi adalah adanya ancaman atau tantangan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ancaman dan tantangan yang pertama adalah perangkat keras rahasia, di mana para pembuat perangkat keras cenderung untuk menjaga kerahasiaan spesifikasi perangkat mereka. Ini menyulitkan penulisan drive bebas agar Linux dan x86 dapat mendukung perangkat keras baru tersebut. Walaupun kita telah memiliki sistem bebas yang lengkap dewasa ini, namun mungkin saja tidak dapat di masa mendatang jika kita tidak dapat mendukung komputer yang akan datang. Ancaman dan tantangan berikutnya adalah pustaka tidak bebas, di mana pustaka tidak bebas yang berjalan pada perangkat lunak bebas dapat menjadi perangkat dari pengembang perangkat lunak bebas. Fitur menarik dari pustaka tersebut merupakan umpaman. Jika kita menggunakannya, kita akan terperangkap karena program kita tidak akan menjadi bagian yang bermanfaat bagi sistem operasi bebas. Jadi kita dapat memasukkan program kita sendiri, namun tidak akan berjalan jika pustakanya tidak ada. Lebih parah lagi, jika program tersebut menjadi terkenal, tentu akan menjebak lebih banyak lagi para programmer atau pemrogram. Selanjutnya itu paten perangkat lunak. Ancaman, di mana inilah ancaman terburuk yang perlu dihadapi, berasal dari paten perangkat lunak yang dapat berakibatkan pembatasan fitur-fitur perangkat lunak bebas lebih dari 20 tahun. Paten algoritma konferensi LZW diterapkan pada tahun 1983. Serta hingga baru-baru ini, kita tidak dapat membuat perangkat lunak bebas untuk konferensi GIF pada tahun 1998 yang lalu. Sebuah program bebas yang menghasilkan suara MP3 ini adalah seperti lagu begitu, atau voice ya, terkompresi terpaksa dihapus dari distro. Akibatnya ancaman penuntutan paten. Selanjutnya itu dokumentasi bebas. Perangkat lunak bebas seharusnya dilengkapi dengan dokumentasi bebas pula. Sayang sekali, di mana saat ini dokumentasi bebas merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh masyarakat perangkat lunak bebas. Hanya kita kerangkuman. Di mana arti bebas yang salah telah menimbulkan persepsi masyarakat bahwa perangkat lunak bebas merupakan perangkat lunak yang gratis. Padahal, perangkat lunak bebas ialah perihal kebebasan, bukan harga. Konsep kebebasan yang dapat diambil dari kata bebas pada perangkat lunak bebas adalah seperti kebebasan berbicara, bukan seperti bir gratis. Di mana maksudnya dari beberapa
seperti kebebasan berbicara, kebebasan untuk menggunakan, menyalin, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Di mana suatu perangkat lunak dapat dimasukkan dalam kategori perangkat lunak bebas bila setiap orang memiliki kebebasan yang tadi, kebebasan menggunakan, kebebasan menyalin, menyebarluaskan, mempelajari, dan lain sebagainya. Di mana hal ini berarti setiap pengguna perangkat lunak bebas dapat memperhak lunak yang dimilikinya kepada orang lain untuk digunakan tanpa perlu melanggar hukum dan disebut pembajakan. Kebebasan yang diberikan perangkat lunak bebas dijamin oleh copyleft, suatu cara yang dijamin oleh hukum untuk melindungi kebebasan para pengguna perangkat lunak bebas. Dengan adanya copyleft, maka suatu perangkat lunak bebas beserta hasilnya perubahan dari kode sumbernya akan selalu menjadi perangkat lunak bebas. Kebebasan yang diberikan melalui perlindungan copyleft ialah yang membuat suatu program dapat menjadi perangkat lunak bebas. Keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan perangkat lunak bebas adalah karena serbaguna dan efektif dalam keanekaragaman jenis aplikasinya atau jenis servernya. Dengan pemberian kode sumbernya, perangkat lunak bebas dapat disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan pemakaian, sesuatu yang tidak mudah untuk terselesaikan dengan perangkat lunak berpemilik. Selain itu, perangkat lunak bebas didukung oleh milis pengguna yang dapat menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan pada pengguna perangkat lunak bebas. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Untuk yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.